ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puji dan syukur kehadirat Allah Waalaikumsalam Subhanahu wa Ta'ala serta salam dan Waalaikumsalam salawat warahmatullahi wabarakatuh. kita sampaikan untuk junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi wa Ali beserta keluarganya yang suci, para sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir masa. Alhamdulillah di hari Kamis sore yang masih hujan dari pagi, insya Allah penuh berkah. Kita kembali bersama-sama bertemu di kajian online dari Majelis Ilmu Nur Zahra. Dan kali ini Ustadz Muhammad Ruslim Malik berkenan untuk mengisi kajiannya dengan tema Fatimah Zahra alaihissalam, wanita supra manusia. Insyaallah. Ya, temanya ini tentunya masih sangat relevan di suasana sekarang bahwa kita sebentar lagi akan memperingati juga hari kelahiran dari Bunda Fatimah Zahra. Baik Ustadz, kita akan selenggarakan kajian ini mungkin sekitar 1 jam. Kemudian nanti mohon dibuka sesi tanya jawab. Dan di akhir sesi kita akan berdoa bersama-sama untuk keberkahan dari silaturahim kita ini. Kemudian juga kita doakan juga saudara-saudara kita yang dilanda bencana baik di Sumatera maupun di beberapa tempat yang lain. Baik, kami persilahkan Ustadz untuk memulai kajiannya. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih banyak Bu Tuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khatamun nabiyyin wal mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala habibina wa syafina wa maulana Abil Qasimil Mustafa Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Masyiral muslimin rahimakumullah, wabil khusus sahibul bait kita Ibu Dewi Ratu, host kita Ibu Tuti Bambang Sutrisno, dan juga bapak-bapak ibu yang lain. Kita bersyukur kita bersua kembali dalam keadaan sehat walafiat. Pertemuan kita adalah dalam rangka membincang Fatimah Zahra. Dan membincang beliau adalah bagian daripada cara kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena beliau adalah merupakan penyejuk matanya Nabi. Membincang penyejuk mata Nabi ya sama dengan menyejukkan mata Nabi. Dan kemudian beliau adalah salah satu yang kita harapkan syafaatnya nanti di yaumil akhirah, sehingga membincangkannya menjadi bagian daripada harapan kita, doa kita, supaya Bunda Fatimah Zahra nanti di akhirat sudi untuk memberikan syafaatnya kepada kita. Kita angkat tema ini karena kita sekarang berada di antara peristiwa penting, yaitu syahadahnya beliau dan sebentar lagi adalah wiladahnya. Sehingga kita bicara tentang Fatimah sebagai wanita supra manusia. Jadi melampaui manusia rata-rata. Biasanya kalau ada hal-hal yang biasa kan manusia mengatakan ya maklumlah kita kan manusia. Nah, Bunda Fatimah itu melampaui kata-kata itu.
Makanya nanti kita lihat bahwa apa yang dibicarakan Al-Quran tentang Fatimah adalah sesuatu yang luar biasa. Dan memang cerita secara spesifik Fatimah tidak ada. Tetapi Nabi mengatakan bahwa Fatimah itu adalah bagian daripada diriku. Karena Fatimah adalah bagian daripada diri Nabi, bahkan disebut dengan qurratu aininya, maka otomatis ya Fatimah adalah merupakan cerminan daripada Nabi. Sehingga kalau Al-Quran itu adalah Nabi, maka Fatimah juga adalah Al-Quran. Artinya bahwa untuk memahami Fatimah, memahami Al-Quran, terutama yang berkenaan dengan wanita-wanita yang ada dalam Al-Quran. Semua sifat-sifat yang menjadi Al-Quran, yang menyebabkan Al-Quran menceritakan, menonjolkan wanita tersebut dalam Al-Quran, itu ada pada Fatimah, bahkan lebih daripada itu. Jadi kalau kita kumpulkan penggalan-penggalan keutamaan-keutamaan para wanita yang diabadikan dalam Al-Quran, semuanya itu berkumpul pada diri Fatimah Zahra, sehingga Fatimah adalah merupakan wanita supra manusia. Mari kita masuk ke screen untuk membahas tema ini secara saksama. Jadi tema kita adalah Fatimah Zahra alaihissalam adalah wanita supra manusia. Jadi supra yang melampaui manusia biasa. Dan karena melampaui manusia biasa, ya kita berharap beliau bisa memberikan syafaatnya, karena beliau sudah berada di atas rata-rata di antara kita, dan karena suprawani manusia, maka beliau bisa menjadi teladan untuk menjadi dekat kepada Allah, karena beliau sudah sampai di sana. Kita mulai dari sebuah hadis. Jadi ada hadis yang mengatakan bahwa Nabi adalah paling menyerupai Nabi, dan ini hadis ini disampaikan oleh Siti Aisyah sendiri, istri Nabi, Ummul Mukminin. Jadi pengakuan Aisyah mengatakan bahwa yang paling menyerupai Nabi itu adalah Fatimah Zahra. Kata menyerupai di sini bukan hanya posturnya, tapi dalam segala-galanya. Hadisnya seperti ini, An Aisyata Ummul Mukminin, dari Aisyah Ummul Mukminin, qalat berkata, Ma ra'aitu ahadan, saya tidak menemukan atau tidak pernah melihat seorang pun ashbaha samtan wadallan wahadian, yang paling menyerupai, ashbah itu paling menyerupai, samtan pendirian daripada Nabi, pendirian kekukuhan pendapat dalam mempertahankan kebenaran adalah Fatimah. Kemudian wadallan, begitu juga dengan perilakunya, akhlaknya. Wahadian, begitu juga dengan jalan hidupnya, petunjuk hidupnya. Saya tidak menemukan seorang pun yang menyerupai itu dari Rasulullah SAW. Artinya menyerupai pendirian Nabi, kemudian perilaku Nabi, kemudian jalan hidup Nabi di Rasulullah SAW, kecuali pada qiyamiha wa qu'udiha min Fatimata binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak menemukan itu pada wanita manapun atau pada manusia manapun kecuali pada Fatimah. Dalam segala hal, ketika Fatimah duduk berdiri, ketika Fatimah duduk, semuanya tidak pernah tidak sama dengan Rasulullah. Ini pengakuan daripada Aisyah. Fi qiyamiha wa qu'udiha min Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalat, Aisyah juga berkata, wa kanat iza dakhalat ala nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila Aisyah berkata juga, apabila kanat itu artinya apabila Fatimah dakhalat masuk, jadi apabila Fatimah masuk ala nabi menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam, qama ilaiha, Nabi berdiri menyambutnya. Jadi Nabi qama ilaiha, menyambutnya. Faqabbala, kemudian menciumnya. Wa jalasaha, lalu kemudian mendudukkannya fi majlisihi, di tempat duduk Nabi. Jadi kita lihat setiap Fatimah datang, pengakuan Aisyah, artinya saksi mata, diabadikan dalam hadis Tirmizi ini,
Setiap kali Fatimah datang menjumpai Nabi, selalu Nabi berdiri menyambutnya, menciumnya lalu mendudukkannya di tempat duduknya. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu juga Nabi SAW idza dakhala alaiha, apabila Nabi datang menjumpai Fatimah. Jadi apabila Nabi datang ke Fatimah, kalau tadi Fatimah datang menjumpai Nabi. Sebaliknya begitu, kalau Nabi datang menjumpai Fatimah, dakhala alaiha, qamat, Fatimah juga berdiri, min majlisnya, dari tempat duduknya, faqabbalathu, lalu kemudian Fatimah juga mencium ayahnya, wa jalasathu, lalu mendudukkan ayahnya, fi majlisnya, di majlisnya. Jadi persis sama. Makanya tadi Aisyah mengatakan, saya tidak pernah menemukan seorang pun yang paling menyerupai pendirian Nabi, menyerupai perilaku Nabi, menyerupai jalan hidup Nabi, kecuali Fatimah Zahra dalam segala hal, baik berdirinya ataupun duduknya. Artinya dalam keadaan berdiri, akhlaknya sama dengan Nabi, dalam keadaan duduk, akhlaknya sama dengan Nabi. Ini adalah pengakuan daripada Siti Aisyah yang diabadikan dalam hadis riwayat Imam Tirmizi nomor 3807. Nah, karena menyerupai Nabi, maka otomatis ketika Aisyah juga ditanya, bagaimana, apakah akhlaknya Nabi, wahai Ummul Mukminin? Maka Aisyah mengatakan, akhlaknya Nabi itu adalah Al-Quran, khuluquhu Al-Quran. Akhlak Nabi itu adalah Al-Quran, khuluquhu Al-Quran. Akhlaknya Nabi adalah Al-Quran. Nah, karena Fatimah menyerupai Nabi, ya berarti juga akhlaknya Fatimah adalah Al-Quran. Maka kalau seluruh isi Al-Quran itu kita keluarkan dalam bentuk manusia, maka muncul juga di sana selain Nabi adalah Fatimah Zahra. Nah, karena Al-Quran banyak sekali, kita coba lihat saja perilaku-perilaku wanita di dalam Al-Quran, manusia suci dalam Al-Quran, dan semuanya itu nanti ada pada diri Fatimah Zahra, sehingga berhak untuk kita sebut sebagai wanita supra manusia. Kita lihat ayat berikut ini. Ini adalah surat At-Tahrim, surat 66 ayat 11. Di sini Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa daraballahu mathalan, Allah membuat perumpamaan lilladzina amanu, untuk orang beriman. Siapa yang dijadikan perumpamaan di sini? Imra'ata Fir'auna. Ingat, istrinya Fir'aun. Jadi istrinya Fir'aun diabadikan dalam Al-Quran dan dijadikan sebagai contoh. Ya. Apanya yang dijadikan contoh di sini? Ya. Apa namanya? Poinnya apa? Sehingga kemudian Allah mengabadikan di dalam ayat ini. Yaitu izqalat, ketika dia berdoa, Rabbi, wahai Tuhanku, ibni li indaka baitan fil jannah. Wahai Tuhanku, bangunkanlah untuk aku di sisimu sebuah istana di sorga. Nah, jadi coba kita lihat penggalan pertama doanya. Rabbi, wahai Tuhanku, ibni li indaka, bangunkanlah aku di sisimu. Nah, ini kan kita sebut ini sudah supra manusia. Karena kalau kita kan yang kita minta masih hal-hal yang berkaitan dengan duniawi. Pertanyaannya, kenapa orang-orang suci seperti ini yang diminta di sisi Allah? Karena sesuai dengan Al-Quran. Ingat, Nabi adalah Al-Quran, Fatimah adalah Al-Quran. Al-Quran mengatakan apa? Semua yang ada di sisi kalian itu akan binasa. Jadi kalau kita minta sesuatu yang di dunia akan binasa. Kita meminta sesuatu yang akan hancur. Meminta sesuatu yang akan hancur meninggalkan kita atau kita meninggalkannya, namanya absurd. Jadi absurd namanya, absurditas. Namanya apa? Namanya percuma kalau bahasa kasarnya. Percuma. Bahasa lainnya absurd. Apa sebabnya? Kita minta sesuatu yang akan meninggalkan kita. Ya. Jadi oleh sebab itulah yang diminta apa di sisi Allah nih? Rabbi beni, wahai Tuhanku, bangunkanlah aku, indaka di sisimu, baitan, kita artikan di sini istana di sorga. Fil jannati, di sorga. Nah, yang diminta adalah itu. Kenapa? Karena berkaitan dengan di sisi Allah. Indaka, ini kata-kata di sini indaka. Jadi yang diminta oleh manusia suci itu adalah yang ada di sisi Allah. Indaka, bukan indi. Ya, bukan di sisiku, tapi di sisimu Tuhan. Bangunkanlah aku di sisimu, rumah, ya, istana. Apa sebabnya? Karena manusia suci termasuk Asia di sini, istri Firaun. Ini Imrata Firaun, nama di dalam riwayat disebut dengan Asia, ya, bukan Aisyah tapi Asia. Di Asia, istri Firaun tahu bahwa apa yang ada di dunia ini akan binasa.
Makanya dia tahu bahwa tempatnya bersama dengan Firaun itu akan binasa. Karena binasa, ya yang diminta justru yang kekal, yang abadi, yaitu indaka, di sisimu Tuhan. Nah, coba kita lihat di sini. Ya. Ini ada surat An-Nahl, surat 16 ayat 96. Ya Allah berfirman, ma'indakum yanfadu, ya ma'indakum yanfadu, apa yang ada di sisi kalian akan lenyap binasa. Jadi apa yang ada di sisi kalian akan lenyap binasa. Wa ma'indallahi baqin, dan apa yang ada di sisi Allah kekal. Nah, jadi coba perhatikan sekalian, mana yang kita minta yang akan lenyap atau akan tetap. Ya. Apabila kita meminta yang lenyap, berarti kan namanya kita terjebak pada absurditas. Ya. Tapi kalau kita minta yang kekal, nah kita berarti esensialitas. Kita meminta yang hakikatnya. Wa ma indallahi baqin, yang ada di sisi Allah baqin. Dan ini dipahami oleh orang seperti Asia, apalagi tentu Fatimah Zahra. Maka nanti timbul pertanyaan, bagaimana ketika Fatimah meminta tanah Fadak misalnya? Itu bukan untuk kepentingan dia, untuk kepentingan umatnya, kepentingan perjuangannya bersama dengan suaminya. Jadi bukan untuk sesuatu yang sifatnya milik pribadi, tapi untuk digunakan. Cuma memang dalam kehidupan dunia ini kan semua harus ada identitas, dan identitas itu selalu merujuk kepada orang. Jadi muncullah namanya miliknya si A, si B, si C. Jadi ma'indakum yanfadu wa ma'indallahi baqin. Ya. Wala najziyanna alladziina sabaru. Oleh sebab itulah, karena yang kekal ini adalah belum kelihatan sekarang, banyak orang mengejar-ngejar ini karena kelihatan, maka dibutuhkan kesabaran. Wala najziyanna alladziina sabaru. Maka kami pasti akan berikan imbalan kepada orang yang sabar. Apa imbalannya? Ajrahum, pahala mereka. Bi ahsani ma kanu ya'malun, dengan yang jauh lebih baik daripada mereka kerjakan di dunia, yaitu tidak terpenjara oleh apa yang ada di sisinya dan mengejar apa yang ada di sisi Allah SWT. Ma'indallah, ingat kata-kata ma'indallah. Apa yang ada di sisi Allah itu yang bukan kekal. Sama dengan tadi di sini. Ma'indaka maksudnya indallah. Jadi yang diminta Rabbi benili indaka baitan fil jannati wa najjini, dan selamatkanlah aku min fir'auna, dari Fir'aun, wa amalihi, dari amal perbuatannya. Nah, jadi cuma sekian baik, coba kita lihat di sini. Halusnya tutur kata seorang wanita supra manusia. Dia kan harusnya meminta wa najjini min zauji, dan aku berlindung, selamatkanlah aku dari suamiku. Ya, tapi sebutkan Fir'aun. Artinya sebagai suami dia hormati, tetapi sebagai Fir'aun, raja yang zalim, dia berlindung daripada Allah. Wa najjini min fir'auna. Harusnya kan dia katakan wa najjini min zauji, selamatkanlah aku dari suamiku. Tapi di sini tidak menggunakan kata suamiku, tapi min fir'auna wa amalihi. Fir'aun itu adalah nama raja. Sama dengan misalnya kita republik namanya presiden, ya. Kalau misalnya sistem monarki absolut namanya raja, seperti itu. Ataukah kalau misalnya di Jerman namanya kanselir. Jadi wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini minal qaumi zalimin. Jadi inilah doanya wanita supra manusia. Jadi yang diminta adalah yang dari di sisi Allah, yang diminta adalah kejahatan daripada penguasa yang zalim, yang diminta adalah keselamatan dari kezaliman. Ini saya kira sangat utama dalam kehidupan kita. Kemudian ayat berikutnya. Ini ayat 12, sambungannya tadi. Itu kan ada dua yang dijadikan contoh tadi, istrinya Fir'aun, Asia, sekarang adalah Maryam. Wa Maryam ibnata Imrana, dan Allah juga memberikan contoh untuk orang beriman. Jadi untuk orang beriman, terutama wanita mukmin, Allah berikan contoh pertama tadi Asia, istrinya Fir'aun, imrata Fir'aun. Yang kedua adalah wa Maryam binata Imrana, Maryam binti Imran, Maryam putri daripada Imran, allati ahsanat farjaha, yang menjaga kesucian dirinya, kemuliaan dirinya. Jadi ingat, yang namanya wanita supra manusia
menjaga kesucian dirinya di sini. Menjaga kesucian dirinya. Ya, ini apa namanya? Tentu kalau dalam konteks seperti sekarang kita lihat begitu susah. Karena kita lihat pergaulan bebas begitu rupa, tetapi justru disitulah kemuliaan seorang wanita mukminah, terutama wanita supramanusia, yaitu allati ahsanat farjaha. Jadi karena Maryam itu menjaga kemuliaan dan kesucian dirinya, maka kemudian Allah memberikan semacam penghormatan kepadanya dengan fanafakhna, kami tiupkan kepadanya dalam dirinya mirruhina, ruh kami. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, bagaimana dengan Fatimah? Tentu bahkan minimal sama dengan ini, bahkan bisa lebih daripada ini. Fanafakhna fihi mirruhina, kami tiupkan ke dalam dirinya ruhina, ruh kami. Artinya bahwa putra nanti daripada Maryam, yaitu Nabi Isa alaihissalatu wassalam, adalah merupakan bentuk karunia daripada kemampuannya mempertahankan kemuliaan dirinya. Dan kalau ini kita kaitkan dengan Fatimah Zahra, berarti kelahiran putra-putri beliau adalah bagian daripada allati ahsanat farjah juga. Termasuk nanti di situ adalah Al-Hasan dan Al-Husain. Kita lihat bahwa Maryam binti Imran di sini hanya melahirkan satu manusia suci, yaitu Nabi Isa. Bagaimana dengan Fatimah yang melahirkan beberapa orang yang luar biasa. Pertama adalah putranya dua, yaitu Al-Hasan dan Al-Husain. Kemudian putrinya yang terkenal adalah Zainab binti Zainab Al-Kubra. Jadi ahsanat farjaha wa fanafakhna fihi min ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha. Lalu kemudian dia membenarkan, kata membenarkan di sini artinya apa? Bahwa bisa diartikan bahwa kata-kata kalimat yang beberapa kali disebutkan dalam Al-Quran itu adalah salah satunya Fatimah. Ya, karena artinya memvalidasi kebenaran kalimat Tuhan. Contohnya misalnya, pada saat Allah berbicara kepada Nabi Ibrahim atau memuji Nabi Ibrahim, di situ dikatakan wa idh betala Ibrahim rabbuhu bikalimatin. Jadi situ muncul kata bikalimatin. Nabi Ibrahim diuji dengan beberapa kalimat. Nah, kalau kita kaitkan dengan ini, maka termasuk nanti adalah wanita suci di dalamnya. Wasaddaqat bikalimati rabbiha. Maryam di sini membenarkan kalimat Tuhannya. Apa artinya kalimat Tuhannya? Termasuk membenarkan akan datangnya manusia suci seperti wanita suci seperti Fatimah Zahra. Wasaddaqat bikalimati rabbiha. Wa kutubi, karena di sini ada kitab-kitab di sini, kitab suci. Wa kutubihi. Kita sampaikan bahwa Fatimah itu adalah merupakan pasangan sempurna daripada kitab suci. Wa kanat minal qanitin, sehingga dia termasuk qanitin. Apa itu qanitin? Tidak pernah tidak terhubung dengan Allah. Jadi kata qanitin itu tidak pernah tidak terhubung dengan Allah. Sehingga terkadang qanitin itu diartikan dengan orang yang taat, qanitin itu kayak orang kunut, selalu terhubung berkomunikasi dengan Allah. Kalau kita kunut itu kan kita berdialog dengan Allah, taat kepada Allah. Jadi wa kanat minal qanitin. Berikutnya, ini kita ambil dari surat Al-Qasas, surat 28 ayat 23. Jadi kita lihat tadi, sudah kita lihat Asia istrinya Fir'aun. Kita sudah lihat Maryam binti Imran. Nah, sekarang kita lihat lagi dulu ibunya Nabi Musa. Walamma warada ma'a Madyana. Tatkala Nabi Musa sampai ke sumber air Madian. Jadi di sini dibicarakan Nabi Musa, ya. Tatkala Nabi Musa sampai, karena waktu Nabi Musa dikejar 2 kali. Pertama kali setelah meninggalnya tentara Fir'aun, keduanya setelah akan menyelamatkan Bani Israel. Nah, ini adalah pengejaran yang ke-1, yang pertama. Nah, pada saat itu Nabi Musa atau Musa alaihissalatu wassalam kemudian sampai ke Madian. Walamma warada ma'a Madyana. Wajada alaihi, dan dia menemukan padanya ummatan, satu kelompok orang, minan nas, jadi ummatan, satu kelompok dari manusia, yaskuna, memberi makan, memberi minum kepada ternak-ternak mereka.
Wa wajada min dunihim, tetapi kemudian dia juga menemukan, Musa juga melihat selain daripada kelompok orang-orang ini, imra'ataini, dua orang perempuan. Jadi wa wajada min dunihim imra'ataini, dua orang perempuan. Tazudani, kedua-duanya menahan diri, maksudnya tidak ikut bergabung dengan kerumunan orang. Nah, jadi artinya apa jemaah sekalian? Tanda wanita suci atau wanita supramanusia selalu tidak ingin membiarkan dirinya sebagai wanita berdesak-desakan dengan laki-laki. Ya. Karena apa tadi? Bagian daripada bagian tadi daripada menjaga kesucian dirinya, kemuliaan dirinya sebagai wanita. Jadi kita lihat sini kata kuncinya tazudani, ya. Keduanya menahan diri, tidak ikut-ikutan dengan yang di atas ini, ummatan minanas ini. Mereka ini berkelompok, berdesak-desakan untuk memberi makan kepada ternaknya, memberi minum kepada ternaknya. Tetapi dua wanita ini, dan wanita ini nantinya adalah wanita suci, yaitu anak-anak daripada Nabi Syuaib, itu ternyata tazudan. Dia menahan diri. Apa arti menahan diri? Air penting, ternak-ternaknya juga penting, tapi lebih penting lagi kemuliaan dirinya. Sehingga dia lebih memilih menahan diri, menunggu mereka ini pergi, baru pergi ngambil air. Nah, jadi kita lihat di sini, wanita suci seperti itu. Dan ini adalah salah satu sifat daripada Fatimah Zahra. Jadi wawajada min dunihim imra'ataini tazudan. Makanya Fatimah itu menahan diri untuk tidak menghabiskan masa mudanya, masa remajanya bersama dengan remaja-remaja yang lain. Ketika remaja-remaja yang lain bermain, bersenda gurau dan sebagainya, Fatimah Zahra sebagai remaja menghabiskan waktunya untuk menjaga, memuliakan ayahnya sepeninggal ibunya, sehingga disebut sebagai ayah daripada bapaknya. Ibu daripada ayahnya. Ummu abiha, ibu daripada bapaknya, ibu daripada ayahnya. Ya. Jadi masih remaja sudah disebut sebagai dengan ummu abiha karena menghabiskan waktunya. Sama dengan ini. Dua wanita yang merupakan putri-putri daripada Nabi Syuaib ini tazudan, menahan diri. Sehingga Nabi Musa heran bertanya, qala ma khatbukuma, apa yang menyebabkan kamu berdua tinggal situ? Maksudnya kalau misalnya mau ngambil air, kenapa tidak pergi ke sana? Kalau misalnya tidak ngambil air, kenapa ada di sini? Kan ini adalah padang pasir yang jauh dari kerumunan. Maka berkatalah keduanya berkata, la nasqi hatta yusdira ri'a'u. Kami tidak akan pergi memberi minum atau mengambil air minum, terutama beri minum kepada ternak-ternaknya, sampai yusdira ri'a, sampai para penggembala-penggembala itu adalah pergi menghalau ternak-ternak mereka. Kami datang ke sini wabuna syekhun kabir, karena orang tua kami adalah sudah sangat lanjut usia. Apa yang bisa kita tangkap di sini? Satu, bahwa wanita yang menjaga kemuliaan dirinya bukan berarti tidak mencari nafkah kalau kondisi mengharuskan seperti itu. Coba kita lihat di sini. Ini kan artinya pergi mencari nafkah karena pergi menggembala kambing-kambingnya dan memberi minum. Tapi walaupun dia pergi bekerja, mencari nafkah, tetap tazudan, menjaga kemuliaan dirinya. Nah, dari sini kita katakan ini adalah wanita supra manusia. Karena ada kecenderungan kalau orang mencari nafkah di luar rumah, tidak sedikit, bukan semuanya, tidak sedikit tidak bisa menjaga dirinya. Kalau di sini walaupun dia keluar rumah, menjaga dirinya. Satu. Yang kedua, di masyarakat kita ada juga dan tidak sedikit juga wanita menjaga kemuliaan dirinya, kemudian tidak lagi menghidupi keluarganya, tidak bertanggung jawab. Nah, di sini kita lihat kedua wanita ini bertanggung jawab pada keluarganya. Dan itu nanti yang dilakukan Fatimah Zahra ketika dia datang meminta haknya tentang tanah Fadak. Jadi kita lihat jejak-jejaknya di dalam ayat ini. Jadi qalata, keduanya berkata, la nasqi hatta yasdura ri'a wa abuna syekhun kabir. Masih Al-Qasas ayat 26, tadi 25 ya. Maaf, 24 tadi, sekarang 25. Faja'athu ihyahuma.
kemudian setelah ini ada diselingi satu ayat ya. Kemudian setelah sampai di rumahnya, bercerita tentang orang asing yang membantunya. Kemudian salah seorang dari wanita itu diutus oleh ayahnya. Ihdahuma artinya salah satu dari keduanya. Ihdahuma, salah satu dari keduanya. Tamshi berjalan. Alastihyai. Dengan rasa malu. Dengan agak malu-malu. Jadi artinya apa jemaah sekalian berbahagia? Wanita yang menjaga kemuliaan dirinya itu tidak open dan terbuka kepada lawan jenisnya yang bukan mahramnya. Coba lihat di sini jemaah sekalian. Ya. Jadi menunjukkan bagaimana seorang wanita suci itu bukan terlarang menjumpai lawan jenisnya, boleh berdasarkan ayat ini, tetapi tetap dia menjaga kemuliaan dirinya. Kelihatan sekali kalau dia malu. Jadi kenapa? Karena dia melakukan ini atas perintah orang tuanya. Dan ini juga poin penting daripada wanita suci, yaitu apapun selalu patuh kepada orang tuanya. Apalagi mengetahui kalau orang tuanya itu adalah manusia suci juga. Lihatlah ini. Faja'athu, maka dia ada salah seorang dari keduanya datang menjumpai Musa sambil berjalan dengan agak malu-malu. Qalat, sambil berkata kepada Musa, inna abi, sungguhnya ayahku yada'uka. Jadi artinya apa kedatangannya ke situ? Bukan maunya menjumpai Musa. Ingat, bukan keinginannya, bukan hawa nafsunya, bukan egonya yang mendorong dia untuk menjumpai Musa. Lalu siapa? Atas permintaan ayahnya. Yada'uka nih. Ayahku memanggil engkau. Abi yada'uka. Jadi kedatangannya menjumpai laki-laki itu adalah membawa pesan daripada ayahnya. Abi yada'uka liyajziyaka ajra man saqaita lana. Ayah kami ingin memberikan penghargaan, apresiasi kepadamu atas bantuan kamu memberikan minum kepada ternak kami kemarin atau tadi, saqaita lana. Nah, jadi cuma sekalian berbahagia. Jadi kita sampai di ini, kemudian Nabi Musa menceritakan dirinya di sini. Jadi intinya jemaah sekalian berbahagia bahwa wanita seperti Fatimah tentu minimal, ingat minimal sama dengan ini, bahkan lebih daripada sekedar ini. Inilah wanita suci yang disebut dengan putri daripada Nabi Syuaib. Sedangkan Fatimah putri daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah cerita tentang wanita suci berikutnya, yaitu istri daripada Nabi Ibrahim, Sarah. Jadi Sarah, ini ketika malaikat-malaikat datang bertamu ke rumahnya dengan menyerupakan diri sebagai manusia. Jadi malaikat itu menyerupakan diri sebagai manusia. Kemudian datang menjumpai Nabi Ibrahim, bertamu, lalu kemudian terjadilah dialog berikut ini. Ini kita ambil penggalannya. Surat Hud, surat 11 ayat 73. Kalau mereka berkata, siapa yang berkata di sini yaitu malaikat-malaikat. Malaikat-malaikat yang bertamu kepada Nabi Ibrahim dan menyerupakan diri sebagai manusia datang dengan dua tujuan. Satu, memberikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim dan Sarah bahwa keduanya akan punya anak laki-laki yang bernama Ishak. Dan setelah Ishak akan disusul dengan putranya Ishak, yaitu Yakub. Itu disebutkan di ayat sebelumnya. Yang kedua, memberikan juga informasi kepada Nabi Ibrahim bahwa umatnya atau kaumnya Nabi Lut akan dibinasakan. Ya, kaumnya Nabi Lut akan dibinasakan. Kenapa malaikat menyampaikan terlebih dahulu kepada Nabi Ibrahim sebelum datang kepada Nabi Lut? Karena Nabi Lut ini adalah ditugaskan oleh Nabi Ibrahim untuk datang ke Sodom dan Gomora di sekitar Laut Mati. Maka berdasarkan etikanya dia harus menyampaikan kepada pengutusnya, itu Nabi Ibrahim. Nah, tapi kita ambil ceritanya berkenaan dengan Ahlul Bait di sini. Kata-kata Ahlul Bait. Kalau mereka para malaikat berkata, setelah menyampaikan berita bahwa dia akan punya anak, sementara Sarah ini sudah cukup tua dan suaminya sudah sangat tua, berkatalah malaikat, atajabina min amrillah, apakah kamu takjub heran dengan urusan Allah? Jadi artinya
bahwa yang namanya wanita supra manusia, manusia suci, itu tetap menghormati, menghargai hukum alam. Ya. Jadi apa namanya keheranan daripada Sarah bukan berarti penolakan kepada takdir yang Allah berikan kepadanya bahwa dia akan punya anak laki-laki, tapi dia ingin menyampaikan kepada kita bahwa secara alamiah orang punya anak itu kalau syarat-syarat biologisnya masih terpenuhi. Wanitanya tidak mandul, wanitanya juga misalnya belum menopause, begitu juga laki-laki suaminya masih terbilang belum terlalu tua, ya, seperti itu. Nah, jadi itu adalah hukum alamnya. Nah, maka kemudian ketika kemudian diberitahukan akan punya anak, dia berkata, masih mungkinkah saya punya anak? Nah, dialog ini untuk apa? Untuk menyampaikan kepada kita bahwa anak putra daripada Nabi Ibrahim dan Sarah adalah merupakan mukjizat. Karena dia sudah beyond hukum alam. Nah, karena beyond hukum alam bukan hasil daripada permintaan, bukan doanya, maksudnya bukan hasil sebab akibat, tapi itu adalah inisiatif langsung dari Tuhan. Itu namanya mukjizat. Jadi mukjizat itu selalu melampaui hukum sebab akibat. Karena itu adalah tindakan langsung dari Tuhan melampaui hukum sebab akibat. Nah, maka kemudian seakan-akan Zara mengatakan, apa benar saya akan dapat mukjizat punya anak? Kira-kira gitulah. Lalu kemudian malaikat mengatakan, rahmatullahi wabarakatuh alaikum ahlal bait. Jadi itu menjelaskan kepada kita bahwa ahlul bait Nabi itu adalah orang yang tinggal di rumahnya tetapi patuh kepadanya. Karena ini berkaitan dengan kepatuhan seorang Sarah kepada Ibrahim dan penerimaannya yang positif kepada ketetapan Allah SWT yang dibawa oleh malaikat tersebut. Jadi makanya rahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita setiap saat berdoa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau ahlul bait sudah pasti rahmat Allah dan berkahnya bersamanya. Jadi kalau kita kan baru minta, ya. Kalau kita katakan assalamualaikum, ya berarti kita doakan supaya orang itu mendapatkan keselamatan, rahmat dan berkah. Kalau Nabi terutama di sini adalah Sarah, itu adalah otomatis sudah rahmatullahi wabarakatuh. Nah, dengan demikian Bunda Fatimah Zahra adalah merupakan juga rahmat Allah dan berkah baginya. Karena ini dikatakan malaikat kepada istri daripada Nabi Ibrahim. Nah, sedangkan Fatimah adalah istri daripada Imam Ali alaihi salam. Jadi kalau ini adalah istri daripada Nabi Ibrahim, kemudian Fatimah Zahra adalah istri daripada Ali bin Abi Thalib. Bukan hanya istri daripada Imam Ali, tetapi juga putri daripada Rasulullah Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Bukan hanya sekedar putri daripada Sayyidul Anbiya wal Mursalin, tapi juga adalah ibu daripada dua penghulu pemuda di sorga. Wa barakatuh rahmatullahi wabarakatuh alaikum ahla bait. Innahu Hamidun Majid. Surat Ali Imran ayat 35. Ini kita bicara sekarang ibunya Maryam. Tadi kan Maryam kita bicarakan sudah. Jadi sudah berapa kita bicarakan tadi? Ibunya Maryam sudah tadi. Ya. Sekarang kita bicara, tadi kita bicara tentang ibunya Nabi Ishak ya, Sarah. Sekarang kita bicara tentang ibunya Maryam. Ibunya Maryam berarti yang putri daripada Nabi Isa. Ilqalat imra'atu Imran, ingatlah tatkala istrinya Imran, ya ingat, makanya kan nanti anaknya namanya Maryam binti Imran tadi. Wa Maryam binata Imran tadi kalau kita lihat pembahasan awal. Ilqalat imra'atu Imran, ingatlah tatkala istri Imran berkata atau berdoa, tepat berdoa. Rabbi wa Tuhanku, inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minnina. Pada saat istrinya Imran ataukah ibu daripada Maryam sudah mulai hamil, tahu kalau dirinya hamil, maka dia bernazar. Nah, apa yang bisa kita pelajari di sini jemaah sekalian? Bahwa kalau wanita-wanita suci itu
Tidak cukup dengan doa, tetapi nazar. Rata-rata nazar. Kita lihat dalam surat dalam surat Al-Insan yang berbicara tentang Bunda Fatimah dan Imam Ali juga nazar, bernazar. Ya. Makanya sebutkan situ, yufuna bin nadri wa yakhafuna yauman kana syarrun mustatira. Ciri-cirinya mereka berdua ini, Imam Ali dan Fatimah, adalah memenuhi nazarnya. Nah, jadi kalau kita ada hajat, terutama berkaitan dengan agama ini, bernazar. Tidak cukup hanya berdoa, bernazar. Ya, kenapa? Karena dengan bernazar itu kan kita punya keinginan untuk berkorban. Kan banyak orang berdoa sebagai jalan pintas saja. Harusnya kita ingin berkorban. Seperti dalam surat Al-Insan itu adalah Fatimah dan Imam Ali bernazar kalau putranya Hasan dan Hussein itu sembuh dari penyakitnya, maka dia akan berpuasa 3 hari berturut-turut. Nah, begitu juga di sini. Ya, kita lihat Imran ini, istri daripada Imran ini, maka dia bernazar. Ini nazar tuh aku bernazar. Aku bernazar kepadamu Tuhan. Maafi batni, tentang janin yang ada dalam perutku ini. Bahwa nanti kalau dia lahir, muharraran, saya akan membebaskan dari urusan-urusan duniawi saja, urusan duniawi, dan hanya berserah diri kepadamu. Muharraran itu artinya merdeka dari urusan-urusan duniawi. Artinya urusannya hanya agama Tuhan saja. Jadi artinya hanya menyampaikan dan mengawal agama Tuhan. Bukan berarti dari kegiatan, ini kegiatan yang lebih tinggi malah. Ya, jadi dia nanti hanya akan menghabiskan waktunya untuk menyampaikan risalah Tuhan. Itu namanya muharrara. Muharrara itu sebetulnya secara bahasa artinya terbebas, ya, merdeka dari yang lain. Dia nanti Nabi Isa itu benar-benar waktunya habis untuk menyampaikan kitab suci, menyampaikan agama kepada manusia pada zamannya. Fataqabbal minni, maka ya Allah terimalah daripadaku, innaka antas samiul alim, sungguhnya kalau Tuhan yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Satu ayat lagi berkenaan dengan ibunya Maryam atau istrinya Imran, ayat 36. Falamma wadat, tatkala dia sudah melahirkan, qalat, dia berkata, Rabbi ya Tuhanku, ini wadat Tuhan unsa, aku telah melahirkan seorang perempuan. Wallahu alam bima wadat walaysa dzakaru kalusa, dan Allah tahu bahwa bahwa istrinya Imran melahirkan ini anaknya perempuan, tahu. Tetapi kenapa dia berbicara ini? Kenapa dia berikan dalam Al-Quran seperti ini? Kenapa dia berbicara menyampaikan bahwa saya sudah melahirkan wadat Tuhan? Jawabannya sederhana, yaitu yang namanya wanita suci tidak pernah tidak berkomunikasi dengan Tuhannya. Inilah yang disebut dengan ketika dia sendiri, dia beramai-ramai dengan Tuhannya. Kalau kita lihat sendiri, jiwanya itu selalu berbicara dengan Tuhan. Sampai berbicara, Tuhan, saya sudah melahirkan. Anak saya itu adalah seorang perempuan. Gitu. Sampai seperti itu dia sampaikan kepada Tuhan. Jadi berkomunikasi dengan Tuhan itu benar-benar Tuhan itu persis ada di depannya, di sampingnya selalu. Ya. Seperti mana kalau kita berjalan berdua dengan siapapun, kan selalu berkomunikasi itu. Ada saja tema yang bisa kita bicarakan. Nah, kita lihat di sini begitu juga istrinya Imran tidak pernah tidak berbicara kepada Tuhannya. Sampai dia melahirkan pun dia sampaikan, wahai Tuhan, saya sudah melahirkan. Kayak orang ada di depannya, kayak bicara dengan orang yang ada di depannya. Ya, anak saya perempuan Tuhan. Walaupun dia tahu kalau itu perempuan kan. Maksudnya walaupun dia tahu kalau Tuhan tahu itu adalah perempuan. Karena Allah mengetahui ini. Wallahu a'lam bima wadat. Wa inni samaituha, dan aku Tuhan memberi nama Maryam. Ini semuanya dilapor. Tuhan, saya memberi nama kepada putri saya itu Maryam. Dan aku ini Tuhan, memintakan perlindungan kepadamu bika wa dzurriyyata, dan keturunannya nanti, yaitu Nabi Isa, minasyaitonir rajim, dari syaitan yang terkutuk. Nah, jadi kita lihat di Mas Kaisar Bahagia, bagaimana seorang wanita suci selalu pikirannya apa? Satu, bersama dengan Tuhan. Yang kedua, selalu menginginkan anak keturunannya itu terlindungi daripada syaitan yang terkutuk. Jadi, u'idzuha bika wa dzurriyyata. Jadi, saya memintakan perlindungan kepadanya, Maryam, dan juga anak keturunannya dari syaitan yang terkutuk. Jadi, itu yang
Di sini agak beda dengan kita. Biasanya kan kalau kita predikat-predikat sosial. Nah, kalau wanita suci, yang kita sebut dengan wanita supra manusia, sudah melampaui itu semuanya. Kemudian ini cerita surat Al-Qasas tentang ibunya Nabi Musa. Ya, kita sudah lihat tadi ibunya Maryam atau neneknya Nabi Isa. Sekarang kita lihat ibu daripada Nabi Musa. Wa wahayna ila ummi Musa. Dan kami wahyukan kepada ibunya Musa. Nah, apa artinya Mas sekalian? Berarti wanita supra manusia di sini adalah ummi Musa, itu adalah menerima wahyu. Jadi ini Mas sekalian, ini menerima wahyu. Yang mengatakan begini Al-Quran. Jadi kalau ibunya Musa menerima wahyu, sebagaimana kalau Nabi Musa menerima wahyu, berarti Nabi Muhammad yang menerima wahyu. Kalau ibunya Nabi Musa menerima wahyu, berarti Fatimah atau Zahra menerima wahyu juga. Berdasarkan ayat ini. Ya. Jadi wanita supra manusia itu adalah menerima wahyu. Wa wahayna ila ummi Musa an ardi'ahi. Artinya tindakannya, perbuatannya itu bukan lagi berdasarkan hawa nafsunya, tapi berdasarkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Walaupun wahyu itu tidak selamanya berarti kitab suci. Kitab suci dan wahyu ada samanya, ada bedanya. Jadi wa wahayna ila ummi Musa. Kami wahyukan kepada Ummu Musa an ardi'ahi. Wahai ibu Musa, nanti susukan anakmu. Nanti kalau anakmu lahir, kamu harus menyusuinya. Fa'idha khifti alaihi, kalau kamu takut atas keselamatannya karena orang-orangnya Fir'aun telah mencari anak-anak laki-laki Bani Israel, falkihi fil yami. Kamu jatuhkan aja, hanyutkan aja di dalam sungai Nil. Wala takhafi wala tazani. Kamu jangan takut dan jangan bersedih. Nah, wanita suci itu adalah tidak pernah memiliki rasa takut dan bersedih. Tidak pernah rasa takut dan bersedih. Lihatlah Bunda Fatimah Zahra ketika ada sekelompok orang yang ingin merangsak masuk ke dalam rumahnya dengan gagah perkasa, walaupun dia seorang perempuan, dia menahan pintu itu supaya orang itu tidak masuk. Walaupun konsekuensinya keguguran dan tulang rusuknya patah. Kenapa? Wala takhafi wala tazani. Kamu jangan takut, tidak ada takutnya. Dan setelah keguguran dan kemudian rusuknya patah, tidak pernah kelihatan bersedih hati. Karena kalau dia bersedih hati, terbaca sama suaminya dan anak-anaknya. Ya, tidak terbaca. Sehingga istrinya, suaminya dan anak-anaknya tidak tahu kalau ternyata Fatimah Zahra itu patah tulang rusuknya. Kapan suaminya Ali mengetahuinya? Pada saat memandikannya, baru tahu kalau tulang rusuk daripada istri ternyata patah. Kenapa? Karena tidak pernah takut dan tidak pernah bersedih. Wala takhafi wala tazani. Inilah karakter, watak, ya, kualifikasi jiwa daripada wanita supra manusia. Inna raduhu ilaiki, kata Allah kepada istri ibunya Nabi Musa, nanti kami akan mengembalikan lagi kepadamu kalau kau sudah menghanyutkan. Waja'iluhu minal mursalin, dia nanti akan menjadi seorang rasul di antara rasul-rasul. Nah, itu tadi adalah ibunya Fir'aun. Ibunya Musa. Sekarang istrinya Fir'aun. Kembalilah istrinya Fir'aun. Tadi kita sudah ketemu dengan istrinya Fir'aun di mana? Waktu berdoa. Apa doanya tadi? Berkenaan dengan min indillah, yang ada di sisi Allah. Bukan yang ada di sisi kita. Kenapa? Karena di sisi kita akan habis, binasa. Yang diminta adalah di sisi Allah. Wa qalat imra'atu fir'auna, dan berdoalah dan berkatalah istrinya Fir'aun, yaitu Asia, kepada suaminya, kepada Fir'aun, ketika Fir'aun akan membunuh bayi yang hanyut dan kemudian diselamatkan masuk ke dalam istananya. Berkatalah Asia kepada suaminya Fir'aun, wahai suamiku, janganlah bunuh anak ini. Kata-kata la taqtulu, janganlah bunuhnya. Jadikanlah dia sebagai qurratu aini li walaka. Anak ini bisa menjadi penyejuk mata bagiku dan bagi kamu. Itu kan kata-katanya indah sekali. Ingat, ini Fir'aun. Fir'aun itu adalah raja di raja yang kasar luar biasa, membunuh orang gampang sekali. Tapi lihatlah seorang istri. Nah, istrinya berbicara kepadanya dengan kata-kata ini. Coba kita lihat ini. Ya. Wahai suamiku, anak ini bisa menjadi penyejuk mata bagiku dan bagimu.
maka la taqtuluhu, janganlah membunuhnya. Jadi yang disebutkan alasannya dulu, baru larangannya. Bukan larangannya, baru alasannya. Alasannya dulu, wahai suamiku, anak ini bisa menjadi penyejuk mata bagiku dan juga bagi kamu, maka janganlah membunuhnya. Ini kan cara bertutur, ini akhlak berbicara. Ya. Apalagi suami kita rata-rata pasti tidak separah Fir'aun. Ini Fir'aun. Tapi istrinya bisa berkata-kata seindah ini. Wahai suamiku, anak ini bisa menjadi qurratu aini li walaka. Maka la taqtulu, janganlah membunuhnya. Asa ayyam fa'ana, karena bisa jadi suatu saat bermanfaat bagi kita. Au nattakhidhahu walada, atau kita bisa mengangkatnya sebagai anak. Walada. Wahum la yashurun. Ini Allah mengatakan mereka, yaitu Fir'aun dan orang-orangnya tidak menyadari kalau yang datang ini adalah seorang nabi. Najmas Kaisar bahagia. Apa yang bisa kita tangkap dari sini? Atas dasar inilah kemudian Allah memuliakan luar biasa Asia. Asia memang sudah wanita baik, tapi pasti tidak diabadikan dalam Al-Quran seandainya bukan karena sifat bukan karena perbuatannya, tindakannya menyelamatkan seorang nabi, yaitu Nabi Musa yang masih bayi. Bagaimana dengan Bunda Fatimah? Bukan hanya menyelamatkan anak-anaknya, tetapi juga menyelamatkan ayahnya, menyelamatkan suaminya. Ya. Pada saat rumahnya tadi digeruduk orang, dia berdiri di depan pintu. Ketika ayahnya dulu dilempar kotoran-kotoran hewan di Mekah, Fatimah waktu itu masih sangat muda, masih anak-anak, tapi dia pergi untuk menahan dan melepaskan ayahnya dari kotoran-kotoran hewan yang dilemparkan orang kepadanya. Ketika ayahnya kembali dari Taif dan berlumuran darah dan debu, maka Fatimah berlari untuk membersihkan ayahnya. Ini istrinya Fir'aun hanya menyelamatkan seorang bayi yang akan dibunuh Fir'aun oleh suaminya. Dan itu diabadikan sebagai wanita suci dalam Al-Quran. Doanya tadi diabadikan. Bagaimana dengan Bunda Fatimah Zahra? Masih kelanjutan, masih surat Al-Qasas 10. Wasbah fuadu Ummi Musa. Maka Ummi Musa farigan ketika Musa bayi dihanyutkan di sungai dan ibunya melihat dari jauh ternyata terdampar di istananya Fir'aun, maka kemudian wasbaha fuadu Ummi Musa farigan, maka kemudian hati ibunya Musa menjadi kosong. Dalam pengertian kosong itu harusnya bermakna positif, karena manusia suci. Itu kosong dalam pengertian berserah diri kepada Allah. Ya Allah, aku serahkan, kalau tidak ada lagi harapan pada dirinya kepada makhluk, semuanya yang kepada Allah. In kadat latu bedibihi, hampir-hampir saja dia menyatakan, berteriak, jangan bunuh, itu anak saya. Ya, tetapi karena ingat, kata-kata hampir saja itu artinya tidak terjadi itu. Kenapa? Karena tadi berdasarkan wahyu, itu urusan Tuhan, nanti kembali lagi kepadamu, kamu akan menyusuinya. Nah, jadi artinya apa, jemaah sekalian? Perbuatan yang dituntun oleh wahyu itu menyebabkan hati menjadi kuat. Rabatna di sini. Laula an rabatna ala kalbiha. Jadi ya namanya manusia suci itu kalbunya kuat sekali. Rabatna itu sangat teguh. Apa keteguhannya? Sampai pada tingkat tidak mungkin membocorkan rahasia. Jadi salah satu faktor penting bagi wanita suci atau wanita supra manusia adalah tidak akan membocorkan rahasia. Karena itu namanya rahasia adalah amanah, apalagi kalau itu berbentuk aib. Nah, dan ini yang terjadi pada ibunya Musa. Ya. Bayangkan kalau dikatakan itu putra saya, nah, itu kan membocorkan rahasia namanya. Artinya mengkhianati anaknya sendiri, bayinya sendiri. Mengkhianati anaknya sendiri, yaitu Nabi Musa. Maka kemudian dia tidak melakukan itu. Menjaga amanah. Apapun yang terjadi, dia tidak akan membocorkan amanah tersebut. Litakuna minal mu'minin, karena dengan begitu dia menjadi mukmin sejati. Jadi itu tadi sudah dua kita lihat di sini. Ibunya Musa, kemudian istrinya Fir'aun. Sekarang kita lihat lagi yang ketiga, yaitu perempuan yang satu ini adalah kakak perempuan daripada Musa.
Waqalat, dan berkatalah ibunya Musa kepada liukhti, kepada anak perempuannya. Nah, perempuannya berarti kakaknya Musa. Wahai anakku, kusihi, ikutilah kakakmu, adikmu itu. Fabasurat bihi, maka kemudian si kakak Musa itu mengikuti adiknya pergi, menyusuri sungai. Apa yang bisa kita tangkap di sini? Bahwa satu, ia namanya wanita suci, ini pasti ya, kakaknya Musa wanita suci juga, dia berikan dalam Al-Quran. Apa di sini, apa tandanya sebagai wanita supra manusia? Yaitu patuh kepada orang tuanya, terutama ibunya di sini. Ya. Yang kedua, punya keberanian, mengikuti terus. Ya. Anjulubin wahum la yashurun. Mengikuti terus sampai menjelang ke tempat istana Fir'aun. Sampai ketika masuk ke dalam istana Fir'aun, dia berani berbicara. Waharramna alaihil maradi'ah. Kemudian ketika sampai dalam istana Fir'aun, Fir'aun ingin membunuhnya tadi, tapi tidak jadi karena dihalangi oleh istrinya, yaitu Asia. Lalu kemudian anak itu, Musa, bayi, menangis karena ingin menyusui. Maka kemudian faqalat, berkatalah kakak perempuan daripada Musa. Ini kan berarti dia masuk ke istana, berbicara di depan Fir'aun. Jadi ingat, kakak daripada Musa sudah memiliki keberanian luar biasa. Masuk ke istana dan berbicara di depan Fir'aun. Qalat, hal adullukum ala ahli baitin. Lagi-lagi yang disebutkan ahli baitin. Kalau bahasa kitanya, kalau tidak ada keberatan, saya boleh tunjukkan kepada kalian ahlul bait. Dia tidak mengatakan kepada seorang ibu penyusu. Harusnya kan ibu penyusu, tangguh itu. Karena ini kan mau menyusui nih, maradi. Kan itu wanita-wanita penyusu tadi sini. Harusnya juga maradi juga. Perempuan-perempuan penyusu juga. Tapi dia tidak mengatakan itu. Tapi dia mengatakan, hal adullukum ala ahli baitin. Ya, bolehkah saya tunjukkan kepada kamu ahlul bait? Yakfulunahu, yang memeliharanya. Jadi ahlul bait itu memiliki sifat memelihara kehidupan. Yakfulunahu lakum wahum lahum nasihun. Wahum lahu nasihun. Nah, jadi artinya jemaah sekalian terbahagia, yang namanya wanita supra manusia memiliki keberanian. Sampai masuk kepada istana Fir'aun tidak merasa minder, tidak gengsi, tidak malu apalagi. Ya, kalau dia gengsi, dia minder, dia inferior, ya nggak bisa. Dia datang berbicara dengan penuh percaya diri. Hal adullukum ala ahli baitin yakfulunahu lakum wahum lahu nasihun. Ini kan kalimat yang diucapkan oleh kakaknya Nabi Musa. Ini adalah ayat terakhir. Nah, di sini kita muncul istilah untuk Bunda Fatimah Zahra yang tadinya digunakan dalam Al-Quran untuk ibunya Maryam. Ya, ibunya Nabi Isa maksudnya Maryam. Mal Masihu benu Maryam, tiadalah Al-Masih putra Maryam itu illa kecuali rasulun. Jadi bukan Tuhan, dia rasul. Ada khalat min qablihi rusul, telah berlalu sebelumnya rasul-rasul. Wa ummuhu siddiqah, dan ibunya itu adalah siddiqah. Jadi kalau ibunya saja Nabi Isa yaitu Maryam disebut dengan siddiqah, bagaimana dengan Fatimah Zahra? Ya. Kita tahu tadi Maryam ini adalah satu anak daripada Imran. Bapaknya Imran, ibunya ada yang menyebut nama Hana, adalah wanita suci semuanya. Terus kemudian melahirkan wanita suci lagi. Bagaimana dengan Fatimah Zahra yang juga lahir daripada wanita yaitu Khadijatul Kubra. Kemudian lahir daripada, berdasarkan nanti hadis di bawah, Khadijah itu termasuk wanita suci. Terus kemudian lahir juga dari Nabi paling mulia, Nabi Muhammad Khatamul Anbiya dan Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Bersuamikan Ali bin Abi Thalib. Melahirkan anak-anak Hasan dan Husain, luar biasa. Apakah tidak lebih pantas disebut dengan siddiqah? Tapi ingat, penggunaan kata siddiqah tidak lantas kita mengatakan dia kan kalau begitu bukan manusia biasa. Dia manusia seperti kita juga. Kana yakulani ta'am, dia makan seperti kita. Makanya kita sebut dengan wanita supra manusia karena dia manusia tetapi akhlaknya, sifatnya, karakternya, imannya melampaui manusia lain.
Manusia seperti manusia juga, makan juga. Yakulani ta'am. Ya. Unzur kaifa nubayyinu lahumul ayat summa anzur anna yufakun, seterusnya. Jadi intinya adalah di sini kita lihat siddiqah. Sekarang kita lihat hadis berikut ini. Nah, jadi ini adalah hadis yang kita temukan dari Imam Tirmizi 3813. Ini adalah dari mana ini? Dari Qatadah, dari Anas. An Qatadah an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Anas, dari Qatadah berkata bahwa Nabi bersabda, hasbuka min nisa'il alamin. Cukuplah bagimu wanita-wanita penghulu alam. Jadi wanita terbaik di seluruh alam, kira-kira gitu. Wanita penghulu wanita di seluruh alam. Jadi kita sebut nisa'il alamin. Siapa itu? Pertama, Maryamu ibnatu Imrana. Maryam binti Imran. Yang pertama ini. Jadi yang pertama adalah Maryam binti Imran. Maryam binti Imran. Yang kedua, wa Khadijah bintu Khuwailid. Nah, makanya kita sebutkan tadi, ini termasuk nih. Wa Khadijah binti Khuwailid. Bintu Khuwailid. Wa Fatimah bintu Muhammadin. Dan Fatimah binti Muhammad. Binti Muhammad. Wa Asyata imra'ata Fir'aun. Dan Asya istri daripada Fir'aun. Jadi kita lihat di sini juga sebagai Imran, Maryam binti Imran. Kemudian di sini adalah Asya istri daripada Fir'aun. Ya. Kita sudah lihat tadi apa yang sebelum sampai dengan Al-Quran, bagaimana pula dengan Fatimah Zahra. Jadi Khadijah bintu Khuwailid berdasarkan hadis ini adalah masuk kategori ini. Qala Abu Isa ini adalah ahli hadis, hadis sahih. Hadis ini sahih. Hadis berikutnya. Ini yang paling terkenal untuk menunjukkan bahwa Fatimah itu adalah wanita supramanusia karena dia boleh dikatakan identik dengan Nabi. Ya, identik dengan Nabi. Jadi sini adalah hadis dari Anil Miswar ibni Makhramah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Miswar bin Makhramah mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Fatimatu bada'atu minni. Fatimah itu adalah bagian daripada diriku. Faman agdabani. Maka siapa yang membuatnya murka, marah, akan membuatku marah juga. Jadi sama persis. Ya, equal. Di mana kita temukan ini? Tidak tanggung-tanggung, hadis Bukhari. Nomor 3437. Ini di Bukhari. Kemudian berikutnya lagi, bunyinya hampir sama di Muslim. Supaya kita sampaikan ini adalah muttafaqun alaihi. Ini apalagi banyak hadis-hadis lain juga menyebutkannya. Ya, ini adalah hadis Muslim, kurang lebih sama tadi ya. Ini sama juga dari Miswar juga ini, dari Miswar bin Makhramah. Qala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, innama Fatimatu bada'atum minni. Sungguhnya Fatimah itu adalah bagian dariku. Yu'zini ma'adaha. Akan menyakiti aku, siapa menyakitinya. Kalau tadi sana kan abgada, membuat marah. Siapa membuatnya marah, membuatku marah. Kalau sini, dia adalah bagian dariku, maka siapa yang menyakitinya, sama yang menyakiti aku. Yu'zini ma'adaha. Jadi boleh dikata, pernyataan ini beberapa kali disampaikan oleh Nabi, sehingga banyak sekali kutipannya di mana-mana, termasuk di Bukhari Muslim ada. Ya. Kadang Nabi menyebutnya siapa yang membuatnya marah, kadang juga menyebutnya siapa yang menyakitinya, menyakiti aku. Ya. Nah, jadi cuma sebagai dari sini kita lihat bahwa Fatimah itu adalah tak terpisahkan daripada Nabi. Kalau Nabi itu adalah merupakan bukan hanya terbaik dari seluruh manusia, tetapi bahkan Sayyidul Anbiya wal Mursalin,
maka Fatimah itu adalah merupakan penghulu daripada seluruh wanita. Dia adalah Sayyidatun Nisa'il Alamin. Dia adalah penghulunya wanita seluruh alam, seperti yang kita lihat pada hadis di atas tadi. Penghulu wanita seluruh alam, kita sebut dengan bahasa kita tadi, wanita supra manusia. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Kalau benar dari Allah, kalau salah dan khilaf dari pribadi Al-Fatih sendiri. Kalau ada pertanyaan, dipersilakan melalui moderator kita, host kita, Ibu Tuti Bambang Sutrisno. Silakan Bu Tuti. Ya, baik Ustadz. Terima kasih banyak pemaparannya. Nah, kita akan buka sesi tanya jawab. Kami persilahkan bagi yang ingin bertanya bisa langsung membuka mic-nya. Silakan Bapak-bapak. Kita duluin dari Bapak-bapak dulu ya. Mau nanya begitu. Ya. Ya, silakan kalau enggak Ibu-ibu boleh siapa dulu yang sudah siap pertanyaannya, silakan langsung membuka mic-nya. Saya mau nanya Uti. Oh Ya, iya, silakan. silakan Bu. Ya. Ya, kalau dengan cerita Fatimah yang begitu mulia, saya masih meragukan apa ia mendapatkan. Suaranya terputus-putus sepertinya. Bu. Saya tulis saja. Oh gitu. Iya, boleh. Asalnya di luar ya Bu ya. Iya, ya. Mm-mm. Mau nanya ini maksudnya pengakuan Fatimah yang sampai dibakar rumahnya, sampai tulang rusuknya patah, sampai ke gudang. Itu kayak gitu aja. Gimana Ustadz bisa Enggak, dengar Ustadz? saya kata. Saya juga Kedengaran nggak bisa sepotong dengar. aja kedengaran tadi. Tulang rusuknya Eh, patah, terbakar rumahnya, terus iya, mungkin pertanyaannya belum ketangkap. Bu Eva Ya, boleh di. kejadian Fatimah itu yang sampai tulang rusuknya patah, sampai keguguran, itu sebenarnya itu benar apa enggak ya Ustaz? Bu Eva mungkin Ya, nggak bisa nangkep pertanyaannya Bu Eva Ya, terputus. pertanyaannya Bu Eva tadi, benar nggak itu kejadian? Ya, benarlah. iya Oh, begitu. Itu aja pertanyaannya. Ya, benarlah. Kalau tidak benar, tidak diceritakan Bu Eva. Kita punya pertanggungjawaban tentang itu. Ya, jadi banyak apa namanya. Salah satu sebetulnya paling gampang sih sebetulnya. Seandainya kita meragukan, sederhana sekali cara memikirkannya Bu Eva. Coba tanya orang yang pernah pergi ke Mekah ke Madinah, ada yang nggak mengetahui kuburannya Fatimah? Ya kan kalau kita pergi ke Madinah itu menziarahi Nabi dan sahabatnya. Ya, Ya. kita tahu bahwa di sampingnya Nabi ada siapa. Kalau kita pergi ke ke kuburan Baqi, Jannatul Baqi, situ ada semua. Oh, ini adalah perjuang ini dan ini. Tapi pernah nggak menemukan di sana kuburannya Fatimah? Itu realita, itu fakta. Jawabannya tidak ada yang bisa menemukan. Nah, pertanyaannya kedua, kenapa kok putra Nabi yang sedemikian luar biasa, kok putri Nabi yang sedemikian luar biasa, kok tidak ketahuan kuburannya? Di mana sekarang di dunia ini anak presiden saja itu sangat dihormati, ya. Anak presiden dihormati, anak mantan presiden dihormati luar biasa, dimuliakan dan sebagainya. Masa ini bahkan kuburannya tidak ketahuan? Ini kan tanda tanya kenapa. Satu. Dua. Yang ketiga, meninggalnya mudah sekali, hanya sekitar 3-6 bulan setelah Nabi wafat. Apa sebabnya? Ya. Kan kalau orang masih muda meninggal, biasanya gara-gara kecelakaan kah, atau gara-gara misalnya melahirkan dalam keadaan melahirkan dulu kan sering perempuan kalau melahirkan meninggal. Karena kalau misalnya masih umur-umur belum 20 tahun, ya kan berarti meninggalnya biasanya bukan karena penyakit lemah, tua. Ya.
Biasanya karena kecelakaan kah, atau karena dibunuh kah misalnya. Itu saja. Ya, dan kita tahu tidak pernah ada informasi di hadis-hadis manapun bahwa Fatimah sakit-sakitan orangnya. Saya dia sakit-sakitan, nggak pernah. Buktinya dia melahirkan beberapa anak. Ya, jadi dan membantu Nabi sampai disudah dengan Ummu Abiha. Itu kan artinya bahwa dia sehat. Nah, pertanyaan kenapa dia meninggal begitu mudah? Kan harus ada sebabnya. Nah, dari situ kemudian membuat kita kemudian melakukan penelitian, menemukan hadis-hadis atau riwayat-riwayat berkenaan dengan itu. Walaupun tentu banyak yang cerita-cerita ataukah berkaitan dengan Nabi yang kalau tidak sesuai dengan penguasa pada saat itu tidak dibolehkan keluar. Ya. Bahkan kita lihat jangankan Fatimah, suaminya saja Ali bin Abi Thalib yang oleh sebagian besar saudara Muslim kita diakui sebagai Khulafaur Rasyidin yang keempat. Tetapi kita tahu pada zaman pemerintahan Muawiyah itu semua ceritakan bahwa semua orang wajib mencaci makinya sebelum turun dari mimbar, kan gitu. Ada lagi? Ya, Hmm. benar makasih. ya Bu Eva. Ya, makasih. Iya, baik. Terima kasih Bu Eva. Silakan yang lain, mungkin Bapak-Bapak ada Pak Bambang mau tanya nggak Pak Bambang? Karena Mbak Tuti, dikit aja aku. Oh, monggo. Ya. Bu Ferdi, silakan. Ya, maaf Ustadz Afwan. Saya hanya ingin tahu dari semua tadi Mas Supra ya Ustadz ya? Ya, Supra. Iya. Supra manusia, wanita-wanita supra manusia. Maryam, Sedah, ya tadi tuh saya nggak bisa mengulangnya lagi. Apakah Aisyah. Fatimah Zahra itu penghulu dari semua supra wanita gitu Ustadz? Jawabannya iya. Iya. Kan tadi kita sudah lihat hadisnya juga. Fatimah itu adalah Sayyidatu Nisa'il Alamin. Terjemahan daripada Sayyidatu Nisa'il Alamin itu artinya penghulu wanita seluruh alam. Ya. Seperti itu. Sebagaimana Nabi Muhammad kita adalah Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin. Dia penghulunya para nabi dan rasul. Kalau nabi dan rasul itu adalah manusia terbaik, maka Nabi Muhammad ini adalah penghulunya para manusia terbaik, kira-kira gitulah. Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Kalau ayahnya atau Rasulullah merupakan Sayyidul Anbiya wal Mursalin, maka Fatimah di sini menjadi Sayyidatu Nisa'il Alamin. Sebagaimana juga putra-putra Bunda Fatimah yaitu Hasan dan Husain merupakan juga penghulu pemuda surga, seperti itu. Ya Ustadz, syukran Ustadz. Rugi Ustadz yang nggak mengenal Fatimah. Iya, betul. Terima kasih Ustadz. Iya, baik. Terima kasih Bu Fenty. Silakan yang masih mau bertanya, masih bisa, ada waktu. Ya Pak Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin tanya, apa yang disebut dengan Qurratu Aini? Jadi Baik. anak-anak kita kadang-kadang Itu aja Bu ya. ya itu saja. Baik Bu Erna. Jadi cuma sekedar bahagia kita sampaikan dulu bahwa ini adalah doa kita semuanya. Karena kan ada doa kita itu Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Rabbana hablana min azwajina, ya Allah jadi karuniakanlah kepada kami azwajina, pasangan-pasangan hidup kami, wa dzurriyyatina, dan keturunan kami sebagai qurratu a'yun, penyejuk mata. Apa artinya penyejuk mata itu? Ya, mata yang dimaksud di sini terutama mata hati. Setiap orang, setiap manusia di dunia ini pasti menginginkan anak-anaknya menjadi anak yang baik. Kata yang baik itu adalah tidak menimbulkan masalah, tidak menjadi pengacau. Sebaliknya menjadi bermanfaat, membimbing, mengarahkan manusia yang lain. Setiap orang menginginkan berharap anaknya adalah orang terbaik. Jadi qurratu ayun itu secara bahasa qurra itu artinya permainan. Ayun itu mata Bu Erna. Jadi qurratu ayun itu secara bahasa permainan mata sebetulnya. Tapi ini adalah ungkapan dalam bahasa Arab yang bermakna menyejukkan mata karena harapannya tercapai melalui anak tersebut. Ya, itu apa harapannya? Kalau kita anak yang soleh kalau perempuan, anak yang soleh kalau laki-laki. Apa itu artinya soleha?
dan saleh dan saleh. Ya, saleh adalah seperti tadi sifat-sifat nabi, rasul dalam Al-Qur'an. Wanita saleh seperti tadi wanita-wanita supra manusia dalam Al-Qur'an tadi, seperti itu. Jadi kalau Bapak Ibu, terutama Bu Erna berdoa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun, tapi membayangkan misalnya Lady Gaga, itu salah. Ya. Itu keliru besar. Ya, kenapa? Karena yang namanya qurratu ayun itu adalah Fatimah Zahra. Karena Fatimah itu disebutkan sebagai qurratu ainir Rasul. Ya, seperti itu. Ya, syukran Pak Ustaz. Apa dia? Ya, baik, terima kasih. Masih ada yang mau bertanya? Masih bisa, silakan. Ya, saya mau bertanya Bu Tuti. Oh iya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Bambang. Ustaz, apa yang tadi Ustaz ceritakan itu manusia supra manusia suci, Ustaz. Di Al-Quran yang jelas yang disebutkan supra manusia itu adalah Maryam, Ustaz. Di mana ada suratnya, Ustaz. Sedangkan Fatimah itu dalam Al-Quran tidak pernah ada sebutan nama Fatimah dalam Al-Quran itu, Ustaz. Tetapi di dalam Al-Quran itu ada perumpamaan, bukan perumpamaan, ada kata-kata yang mengatakan itu sebenarnya Fatimah, itu, seperti itu, Ustaz. Apakah karena nama Fatimah itu tidak ada dalam Al-Quran karena Fatimah itu belum lahir, Ustaz? Ya, jadi apa yang diceritakan Al-Quran itu adalah cerita-cerita daripada orang-orang yang lahir pada waktu Al-Quran itu masih ada sampai paripurna Al-Quran. Sedangkan Fatimah lahirnya itu setelah Al-Quran mungkin sudah tidak ada, Ustaz. Nah, pertanyaan saya gini, Ustaz. Kita tidak tahu makamnya Fatimah ada di mana. Tapi ada yang mengatakan bahwasanya kalau mau ziarah Fatimah, datanglah ke Sayyidah Fatimah di Iran. Pertanyaan, kenapa harus ke Sayyidah Fatimah, Ustaz? Karena hubungan antara Fatimah dengan Sayyidah Fatimah Maksumah itu terlalu jauh. Kenapa kita nggak ziarah ke makam anaknya sendiri, Sayyidah Zainab Al-Kubra, Ustaz? Satu. Lalu pertanyaan kedua, kenapa di dalam surat Inna A'toina Kal Kausar itu berhubungan dengan Fatimah? Di mana letak hubungannya, Ustaz? Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Pak Bambang. Jadi kita perbaiki dulu sedikit bahwa ketika Fatimah sudah lahir itu Al-Quran masih terus turun. Fatimah lahir ini di Mekah, tahun kelima kenabian. Jadi Fatimah itu lahir tahun kelima kenabian. Jadi kalau Nabi di Mekah itu 13 tahun, 13 kurang 5 itu berapa? 8 ya. Jadi ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, Fatimah berumur 8 tahun, Pak Bambang. Ya, untuk wanita suci, ya 8 tahun, bahkan lebih kecil lagi itu sudah dewasa. Karena namanya wanita suci itu tidak mengenal masa kanak-kanak. Lahir langsung dewasa. Cara berpikirnya, sikapnya, akhlaknya, berbicaranya seperti itu. Makanya masih kanak-kanak di Mekah sudah diberikan tanggung jawab oleh ibunya untuk menjaga ayahnya baik-baik. Maka disebutlah dengan Ummu Abiha itu. Karena itu adalah pesan daripada ibunya, Bunda Khadijah pada saat akan meninggal, memanggil Fatimah supaya menjaga ayahnya baik-baik, memeliharanya, dan menjadi penggantinya sepeninggalnya. Maka karena menjadi pengganti ibunya, maka Fatimah menjadi semacam ibunya Nabi Muhammad setelahnya, namanya Ummu Abiha. Nah, dengan demikian, Fatimah ketika tinggal 5 tahun umurnya, sejak itu wahyu terus turun. Jadi bisa dikatakan bahwa wahyu-wahyu turun itu bersama dengan ketika Nabi sudah ada bersama dengan Fatimah Zahra, seperti itu. Nah, satu. Yang kedua, kenapa tidak ada nama surat dalam Al-Quran tentang Fatimah? Tidak ada masalah. Karena ada atau tidak ada surat tidak terlalu berpengaruh, karena itu kan hanya sekedar nama. Karena misalnya banyak nabi yang tidak ada juga nama suratnya, Pak Bambang.
Seperti Iya. Nabi Musa. Nabi Isa tidak ada surat Isa. Tidak ada surat Musa. Yang ada surat Luqman. Padahal Luqman ini bukan Nabi, bukan Rasul. Ya. Jadi nama. Jadi dengan demikian tidak menurunkan kualifikasinya hanya karena tidak ada nama dalam surat. Kemudian ada tadi Pak Bang bilang, ada yang mengatakan katanya ada surat yang sebagian besar mengatributkan itu kepada Fatimah, yaitu surat Al-Qadr. Ya, surat Al-Qadr. Apa sebabnya? Karena Al-Qadr itu kan nama lengkapnya surat Lailatul Qadar. Surat Lailatul Qadar, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Karena kalau kita perhatikan di mana-mana di dalam Al-Qur'an itu kata Laila itu tidak berbentuk perempuan. Ya, berbentuk laki-laki itu perempuan, Pak Bambang. Malah Pak Bambang. Seperti walaili itu lail, maksudnya tidak ada tak marbutanya, itu maksudnya. Walaili iza itu lail itu adalah malam, walaili iza saja. Di dalam Al-Qur'an dikatakan aqimis sholata liduluki syams ila ghasaqil laili. Itu laili di situ tuh, ya. Kemudian di dalam surat Al-Baqarah 187 tentang sempurnakan puasa. Atimus syama ila laili. Semuanya bentuk laki. Tidak ada tak marbutanya, tidak ada tak bulatnya Pak Bambang, ya. Bukan ila lailati, ya, tetapi ila laili. Ya, wal laili bukan wal lailati. Tetapi yang menarik di dalam surat Lailatul Qadar itu berbentuk perempuan, itu lailanya. Ya. Nah, supaya lebih jelas bagi Pak Bambang, mari kita supaya ibu-ibu juga lihat ya, apa namanya tak marbuta, tak perempuan. Nah, kita lihat di sini dulu. Perhatikan dulu di surat Al-Baqarah ini, ya. Ayatnya 187. Ini dia. Ya, kita langsung ke yang ada lainnya saja ini. Ya, mana ini? Atimus summa atimus yang ini. Summa atimus yama ilal laili. Ini al-laili di sini tidak ada tak bulat. Kalau orang Indonesia menyebut tak konde. Kenapa? Karena mirip kondenya perempuan dulu. Kalau bahasa Arabnya tak marbutoh, ya. Tidak ada tak marbutohnya, tidak ada tak kondenya di sini, tak perempuan. Ilal laili, harusnya kan ilal lailati, enggak ada taknya di sini. Ilal laili, ya. Summa atimus yama ilal laili. Kita lihat lagi surat misalnya surat yang ke 17. 17 ini di ayat 87 80 78 79 ya. 78. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili, ini al-laili juga. Tidak ada tak kondeknya, tidak ada tak marbutonya. Kemudian ayat berikutnya wa minal laili, ini laili lagi. Wa minal laili, ya. Kita lihat lagi surat Al-Isra ayat 1. Nih. Subhanalladzi asra bi'abdi lailan. Ini tidak ada tak marbutannya, lailan, ya. Jadi pokoknya semuanya seperti itu, ya. Jadi lailan. Ya. Nah, sekarang kita lihat misalnya surat Al-Qadr. Banyak lagi lailan, semuanya lain. Atau kita dulu lihat dulu surat Al-Laili dulu, ya. Karena ada surat malam dalam Al-Qur'an, surat malam. Surat Al-Lail. Ya, ini surat Al-Lail, surat 92. Ini wal-laili. Nih, apa tidak ada tak marbutohnya, tidak ada tak kondenya, wal-laili. Ya. Bukan wal-lailati. Ya. Nah, sekarang kita lihat surat Al-Qadr, surat 97. Nah, perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatin, ini ada tak marbutannya nih, perhatikan. Ada tak marbutannya. Fi lailatil qadri. Sungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an itu fi lailatil, ya, bukan fi lailin. Tapi fi lailatil qadri, ya. Wa ma adraka ma lailatul qadri. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Dan seterusnya. Nah, jadi ada yang mengatakan ini adalah Fatimah Az-Zahra. Ya. Oh. Seperti itu. Lalu apa hubungannya dengan At-Takasur, apa namanya? Inna atainakal kausar, Al-Kausar. Ya. Al-Kausar. Ya. Nah, karena itu adalah berkaitan dengan surat Ad-Duha. Surat Ad-Duha. Nah, ini ada surat Ad-Duha. Ya. Wadduha. Nah, kira di sini sama juga nih, walaili juga nih, tidak ada tak marbutannya. Ya. Ya, kemudian kita lihat sini. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda.
Tuhanmu pasti akan memberikan. Yu'tika rabbuka fatarda. Tuhanmu akan memberimu. Tuhan akan memberimu sesuatu yang membuat kamu sangat puas, redho, sangat senang. Ya. Apa itu? Nah, ketika kita membaca nanti inna tainakal kautsar, dari kata atainaka, ini kata yu'tika, memberimu. Maka begitu kita masuk di surat ini, karena ini kan berbicara ini ketika mereka mengolok-olok Nabi, bahwa Nabi itu nggak usah dipedulikan, dia tidak punya keturunan. Ya, dia tidak akan punya keturunan laki-laki. Jadi nanti kalau dia sudah mati ya habis begitu saja, kan begitu. Kalau di Arab kan patriarki. Maka ketika Nabi nanti meninggal tidak punya anak laki-laki, ya udah habis. Mari kita yang ambil alih itu pemerintahan, kurang lebih begitulah. Nah, maka Allah mengatakan di sini, wahai Muhammad, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Allah akan memberikan kepada kamu, Tuhan akan memberikan kepada kamu sesuatu yang buat kamu ridho. Arti ridho itu, ingat ayat yang turun nanti ketika suaminya Fatimah telah diangkat di Ghadir Qum. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam madinah. Nah, ridho. Nah, tadi kita lihat dulu surat Inna Ataina di sini. Ya, ini. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Atainaka. Ini Ata ini adalah bentuk mudhaf, bentuk madhi, bentuk past tense daripada yu'tika. Yu'tika tadi itu adalah bentuk present tense-nya Pak Bambang. Jadi ya, falasofa yu'tika itu adalah bentuk present tense, sedangkan di sini adalah bentuk past tense. Sesungguhnya kami telah, karena ini Fatimah sudah lahir. Sesungguhnya kami telah memberikan kepada Muhammad Al-Kautsar, yaitu Fatimah Zahra. Ya. Oh. Ya, jadi begitu. Jadi oleh sebab itulah ini kaitannya dengan Fatimah Zahra. Jadi begitu. Ya, Ustadz, lalu yang mengenai ziarah yang dimana kita nggak tahu makamnya Sayyidah Fatimah Zahra, Ustadz. Iya. Bahwasanya itu ziarah ke makam Fatimah Masumah sama juga dengan ziarah ke makam Sayyidah Fatimah Zahra. Saya bilang, kenapa mesti ke Sayyidah Fatimah Masumah? Kenapa nggak langsung ke anaknya Sayyidah Zainab Al-Kubra, Ustadz? Ya baik. Jadi intinya di sini adalah nilai, bukan sama persis. Jadi kalau kita berziarah kepada Fatimah tetap ke Madinah. Jadi walaupun Fatimah itu tidak ketahuan kuburannya, maksudnya lubangnya itu lubang kuburnya, tetapi pasti ketahuan di Madinah. Ya, nggak mungkin di Jakarta, nggak mungkin juga di Kuala Lumpur. Ya, pasti Ali menguburkannya di sekitar situ juga, kan malam. Ya. Dan malam itu juga, jadi tidak kemana-mana. Jadi pasti cuma di sekitar situ aja. Jadi cuma di sekitar situ, berarti pasti di Madinah. Dengan demikian, kalau kita berziarah ke Madinah, kita berziarah bisa meniatkan untuk Fatimah Zahra. Ya, dimanapun dia di situ, kita berziarah ke Fatimah Zahra. Tetapi, kenapa dikatakan kalau kita ke Fatimah Masumah di Qum sama? Ya nilainya sebetulnya sama. Kenapa? Karena fungsi Fatimah Zahra kepada suaminya Ali bin Abi Thalib ya mirip dengan peran Fatimah binti Masumah kepada kakaknya Imam Ali Ar-Ridho gitu. Kan itu adiknya Imam Ali itu Pak Bambang, Imam Ali Ridho. Ya. Yang Fatimah Masumah yang ada di Mashhad. Ya, seperti itu. Jadi kurang lebih perannya seperti itu. Maka nilainya kurang lebih sama. Ya. Ada lagi? Nah, satu lagi Ustaz. Ya, silakan. Sekarang makamnya Sayyidah Fatimah Zahra itu hanya diketahui oleh keluarga, Ustaz. Ya. Nah, setelah zaman-zaman imam-imam selanjutnya, umpamanya Imam Ja'far Shadiq, Imam Kazim, Askari, apakah dia tahu, Ustaz, persis makamnya Sayyidah Fatimah Zahra? Karena itu udah bukan di zamannya lagi, Ustaz. Makasih, Ustaz. Jadi harusnya diketahui, pasti mereka ketahui, para imam pasti tahu, ya. Dan kalau dia berziarah ke sana, pasti dia menyampaikan itu. Cuma memang jemaah sekalian berbahagia, memang ada upaya-upaya sistematis daripada penguasa-penguasa tertentu untuk mengaburkan ini, seperti itu Pak Bambang. Jadi artinya tidak bisa terbuka, jangankan menziarahi Fatimah secara terbuka, bahkan kehidupan mereka pun juga tidak bisa bebas. Ya. Kita tahu misalnya bagaimana Imam Hasan Al-Askari yang ada di di Samarra itu
kehidupannya sangat tertutup, ditutup, ya, dibonsai, disimpan di dalam garnisun militer. Itu kan sebetulnya sama juga dengan ditahan sebetulnya. Itu kan yang namanya Samara itu sebetulnya tuh Pak Bambang, garnisun militer apa? Kompleks Penjara. tentara itu dulu. Ya. Penjara lah ya. Ya, tempat militer itu dulu. Militernya Abbasiyah, dinasti Abbasiyah. Nah, di situ disimpan sehingga tidak banyak orang bisa ke sana. Satu, sudah disimpan di situ pun juga masih terus-menerus. Sampai untuk bikin majelis saja harus bikin basement di bawah, dilobangi ke bawah sardap itu. Ya, seperti itu. Jadi kan ini menunjukkan bahwa ini adalah sistematis. Dan kita tahu misalnya bakal suaminya Fatimah itu Imam Ali pun kita lihat bagaimana dia dibunuh, diperangi, dibunuh. Kemudian setelah Muawiyah naik menjadi penguasa, mewajibkan seluruh khotib untuk mencaci maki namanya. Sekarang ini justru kan orang biasa saja yang yang sudah terbukti atau apa, melakukan rehabilitasi, gerasi dan sebagainya. Pada saat itu tidak ada rehabilitasi terhadap nama Fatimah, padahal tidak pernah salah, kan begitu. Jadi diberikan kesan seperti itu. Jadi dengan demikian, Sayyidina Ali ini setiap main di mimbar itu pasti dicaci maki, dicaci maki namanya. Nanti berhenti pada zamannya Umar bin Abdul Aziz. Nah, baru kemudian digantilah caci makian di mimbar itu menjadi ayat di dalam surat An-Nahl itu, Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa itaizil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi. Nah, itu penggantinya. Ya. Makasih Ustaz. Sama-sama, Jelas, Pak. Amin. Iya, makasih Pak Bambang. Ustadz, ada di chatting room pertanyaan, salam Ustadz, apakah pembakaran rumah Sayyidah Fatimah benar-benar berlaku? Maksudnya terjadi gitu kali ya Ustadz. Ya, Ketika betul. para sahabat mulai mengetahui kewafatan Sayyidah Fatimah Az-Zahra, apa tindakan mereka? Baik, yang pertama yang di atas dulu ya. Yang pertama dulu adalah apakah pembakaran rumah Fatimah benar-benar berlaku terjadi? Benar-benar berlaku, Pak Burhan. Ya. Jadi benar-benar berlaku terjadi karena kan hadisnya itu jelas ya, masyhur. Walaupun tentu ada pihak-pihak tertentu yang kemudian mencoba menghilangkan riwayat-riwayat seperti ini. Ya, bukan hanya itu. Ya, seperti yang kita sampaikan semalam bahwa bahkan khutbah-khutbah Nabi Muhammad pun juga tidak ada sampai sekarang. Ya. Dan kita tahu bahwa Sayyidina Abu Bakar pun mengakui bahwa pernah membakar sekitar 500 hadis. Tentu kita tidak tahu apa isinya. Begitu. Nah, jadi intinya adalah bahwa benar-benar terjadi, benar-benar berlaku. Yang kedua adalah ketika para sahabat mulai mengetahui kewafatan Fatimah Zahra, apa tindakan mereka? Ya, ketika Fatimah meninggal, tidak ada yang tahu. Ya, kenapa? Karena langsung minta kepada suaminya dikuburkan malam-malam, gitu, supaya jangan ada yang tahu. Ya. Ketika kemudian sahabat sudah tahu apa tindakan mereka, ya tidak berani karena pada saat itu kan yang berpihak kepada Ali sudah tidak banyak. Mayoritas orang ini kan sudah berpihak kepada penguasa yang ada pada saat itu, khalifah seperti itu. Jadi biasa bahkan kita tahu bahwa beberapa sahabat yang setia kepada Sayyidina Ali itu kemudian diisolasi, seperti misalnya Abu Dzar Al-Ghifari misalnya gitu. Ya. Dibiarkan menyendiri di padang pasir. Nah, jadi mulai terjadilah hal-hal seperti itu. Jadi itu suasananya pada saat itu sudah ibaratnya itu sudah tidak kondusif. Itu sebabnya begitu Imam Ali terpilih jadi khalifah yang keempat versi Khulafaur Rasyidin, maka kemudian Imam Ali memindahkan pemerintahan dari Madinah ke Kufah. Karena dia sudah tahu bahwa kondisi atau suasana politik di Madinah itu sudah tidak bagus, sudah tidak kondusif, sudah panas, suhu politiknya sudah sangat panas. Ya. Dan itu pun setelah Imam Ali memindahkan pusat pemerintahan di Kufah, itu pun juga masih dikejar-kejar juga. Lahirlah Perang Jamal, lahirlah Perang Siffin, lahirlah Perang Nahrawan. Bahkan terakhir Imam Ali dibunuh dengan sangat sadis di masjidnya. Ini juga berlaku, benar-benar terjadi, diabadikan. Bahwa Imam Ali itu dibunuh di masjidnya di Kufah. Ya, ketika dia sedang memimpin sholat subuh di bulan Ramadan, seperti itu. Ini benar-benar terjadi, berlaku. Ya. Ya.
Baik Ustadz. Ustadz, jadi waktu Sayyidah Fatimah, kejadian pembakaran rumah Sayyidah Fatimah itu khalifahnya zamannya Masih Utsman yang ya Ustadz? masih yang pertama. Oh, masih Abu Bakar. Iya. Oh, Dan perlu hmm. kita sampaikan kata pembakaran di sini bukan berarti membakar seluruhnya. Ya. Iya, iya. Itu bagian pintunya aja. Oh, Karena setelah karena didobrak terus dipadamkan dibakar cepat. gitu. Ya, Kan didobrak dulu ya Ustadz ya iya mau masuk betul itu. betul kayak gitu. Iya. Baik, terima kasih Ustadz, terima kasih Bapak-bapak dan Ibu-ibu Itu sekalian. boleh nanya Seperti nggak? Masih boleh eh, nanya nggak? boleh Ustadz, masih boleh satu lagi ya Ustadz? Silakan ya. Ya. Iya, silakan. Assalamualaikum Ustadz, mau bertanya Waalaikumsalam. Silakan Bu. pada waktu kejadian tersebut Imam Ali di mana ya? Apakah tidak bisa melakukan sesuatu untuk melawan itu gitu? Satu itu. Yang kedua, pada waktu Nabi Muhammad meninggal dunia dikenal dengan cerita bahwa Sayyidah Fatimah itu menangisnya cukup lama gitu sehingga dibuat rumah kesedihan itu. Apakah itu berarti kita bisa berlama-lama menangisi seseorang itu apa atau itu hanya khusus untuk Bunda Fatimah karena wafat Rasulullah? Ya, itu aja. Baik, yang pertama dulu ya tentang apakah di mana Imam Ali pada saat itu ada di rumah itu. Nah, mungkin harus tanya kenapa Imam Ali tidak melawan, kan dia panglima. Ya, Imam Ali tahu sekali supaya ini berlaku hadis yang pernah disampaikan Nabi. Lihat tadi ada di Bukhari, ada di Muslim. Apa tadi kata Nabi? Fatimah adalah bada'atu minni. Fatimah itu adalah bagian diriku. Siapa yang buatnya marah berarti yang buatku marah. Tidak ada hadis mengatakan siapa yang buat Ali marah buat marah. Tapi yang disangkakan Fatimah. Nah, kalau Ali yang maju, bagaimana keberlakuan hadis itu? Nah, supaya hadis itu terbukti bahwa benar-benar terjadi, ya kita lihat siapa yang melakukan itu, siapa yang pantas dimarahi, kalau gitu. Ya. Kan tadi hadisnya mengatakan Fatimah bad'atun minni. Jadi artinya kalau menyerang Fatimah hakikatnya menyerang Nabi. Ya. Menyakiti Fatimah hakikatnya tadi menyakiti Nabi. Membuat marah Fatimah hakikatnya membuat marah Nabi. Kan kita sudah bisa menyimpulkan. Karena kan di sini tidak penting perlawanan, yang penting adalah pengakuan tentang kebenaran dan kebatilan. Ya. Nah, itu yang terjadi pada saat itu. Kemudian yang kedua tadi apa ya? Kedua tadi. Waktu Fatimah bersedih Ustadz sampai Oh dibuat ya, waktu ayahnya meninggal dunia. Ya, ingat juga sebagai memang kita boleh bersedih kalau keluarga kita meninggal dunia, terutama kalau yang meninggal dunia itu yang merupakan merupakan representasi Tuhan di muka bumi. Ya. Representasi Tuhan di muka bumi. Maka kesedihan yang luar biasa Fatimah kepada peninggal ayahnya bukan sebagai hubungan ayah saja, tapi Rasulullah. Ya. Sebagai utusan Tuhan, sebagai Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin, dan menunjukkan bahwa Fatimah mengetahui sesuatu yang kita tidak ketahui. Fatimah tahu apa sebab ayahnya meninggal. Ya. Yang kita tidak ketahui. Ya, seperti itu. Jadi dengan demikian dia sangat bersedih. Apa sebabnya? Sedihnya Fatimah pasti luas. Jangan kita mempersempit sedihnya Fatimah hanya seperti sedihnya kita kalau meninggal orang tua kita. Sedihnya Fatimah itu bagaimana melihat umat itu telah menjadi semacam yatim, ditinggalkan. Bagaimana Rasulullah itu kemudian dipersempit ruang geraknya, ya, sampai kemudian ada yang berusaha untuk meracunnya misalnya pada saat itu dan sebagainya. Ya, jadi semuanya ini kemudian terbayang pada diri Fatimah, bagaimana perjuangan ayahnya mengorbankan segala-galanya demi umat, tetapi Fatimah juga melihat bagaimana penghormatan umat kepadanya tidak maksimal, seperti itu. Ya, Ustadz Bu Evi. Ya, terima kasih. Baik, makasih Bu Evi. Ustadz di chat room ada pertanyaan lagi. Abu Bakar, Umar lebih utama dilaknat ketimbang pembunuh Imam Ali dan Imam Husain dan imam-imam lainnya. Bagaimana pandangan Ustadz?
Di dalam Al-Quran itu siapa saja yang melakukan pembunuhan, maka dia dilaknat oleh Allah. Karena dilaknat oleh Allah, bisa kita laknat juga di dalam hati. Ya, kalau tidak mau terbuka. Kenapa? Karena ada yang lebih utama daripada segala-galanya, yaitu persaudaraan lebih tinggi daripada semua. Karena Nabi pun datang dalam rangka mempersatukan umat manusia. Ulangi lagi, Nabi pun membawa risalah untuk menyatukan umat manusia, sehingga di dalam Al-Quran pun dikatakan bahwa inna hadhi ummatukum ummatan wahidatan. Sungguhnya umat Muhammad adalah umat yang satu. Satu yang kedua, Al-Quran mengatakan kalau umat Islam berselisih pendapat, kita justru berada pada posisi selalu mendamaikan. Innamal mu'minu ikhwah fa aslihu baina akhawaykum. Saya kira begitu. Iya. Gimana Pak? Siapa nih? Burhan. Oh, Burhan. Ya. Ya, terima kasih Ustaz. Penjelasannya Ustaz. Sama Pak Burhan ya. Ustaz. Terima. Baik, sepertinya waktu udah cukup ya Ustadz. Iya, Sebentar betul lagi ya. udah maghrib. Kita akan tutup kajian hari ini. Terima kasih Ustadz, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Mohon kesediaan Ustadz untuk memimpin kita berdoa bersama-sama. Silakan Baik, Ustadz. Bapak sekalian, mari kita sama-sama menutup majelis kita dengan bermuajahah, berdoa kepada Allah SWT. Kita doakan agar paling tidak kita juga berhak mendapatkan syafaat Bunda Fatimah Az-Zahra di yaumil akhirah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al mahyana mahya Muhammadin wa ali Muhammad wa mamatana mamata Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma ya Allah Tuhan kami, jadikanlah hidup kami seperti hidupnya Muhammad dan keluarga Muhammad, dan jadikanlah mati kami seperti matinya Muhammad dan keluarga Muhammad. Salawatmu kepada mereka Allah. Allahumma rabbana adkhilna fi kulli khairin adkhalta fihi Muhammadan wa ala Muhammad wa akhrijna min kulli su'in akhrajta minhu Muhammadan wa ala Muhammad. Ya Allah Tuhan kami, keluarkanlah kami dari seluruh bentuk keburukan, yang keburukan itu kamu keluarkan Muhammad dan keluarga Muhammad, dan masukkanlah kami pada setiap kebaikan, yang kebaikan itu kamu juga masukkan Muhammad dan keluarga Muhammad kepadanya, dan sampaikanlah selawat kami kepada mereka semuanya Allah Tuhan kami. Allahumma Allah Tuhan kami, siapa saja yang hadir pada petang hari ini, angkatlah derajat mereka ya Allah. Berkahilah hidupnya, perkenankanlah mereka semuanya Allah untuk mendapatkan syafaat dari Bunda Fatimah Az-Zahra di yaumil akhir. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ustadz, terima kasih Bu Tuti.